Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Afrin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Aksi premanisme dilakukan seorang juru parkir terhadap seorang pengemudi ojek daring di Kota Medan. Seorang anak perempuan asal Deli Serdang alami luka bakar pada tubuh akibat tersandung lampu teplok. Setelah direhabilitasi, satu orang utan Sumatera dilepas liarkan ke habitat aslinya di kawasan Suaka Marga Satwa Siranggas di Kabupaten Pakpak Barat. Aksi premanisme dilakukan seorang juru parkir terhadap seorang pengemudi ojek daring terjadi di Jalan Sisingamangara, Raja Medan. Dalam rekaman, tampak juru parkir mengancam pengemudi ojol menggunakan martil. Seorang tukang parkir di Jalan Sisingamangara, Raja Medan terlibat cekcok dengan seorang pengemudi ojek online. Keributan antara juru parkir dan pengemudi ojek online ini ditengarai karena permasalahan parkir saat pengemudi akan mengambil orderan di toko roti. Juru parkir yang geram dan emosi meraih martil dan mengancam akan memukul pengemudi ojek online. Kowi, pemilik toko parfum yang bersebelahan dengan toko roti tempat lokasi kejadian, mendengar keributan dari luar, namun tidak mengetahui kronologis awal hingga terjadinya cekcok mulut. Karena saya tahu memang si tukang parkir itu orangnya temperamen, orang penjelas tempat sini, udah saya masuk kembali, tapi keributan itu kayaknya berlangsung panjang. Nah dari situ sampai pindah ke sebelah sana. Nah tahapan cerita akhirnya saya juga nggak tahu. Karena saya dengar ribut, saya keluar, saya lihat ribut, saya masuk lagi. Selanjutnya ada polisi yang datang kan? Tidak ada sama sekali. Tapi Terkait adanya kejadian ini, Polsek Medan Kota belum menerima adanya laporan polisi dari korban. Tia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Polda Sumatera Utara membenarkan sejumlah anggotanya menganiaya seorang Pak Ogah atau pengatur jalan di Jalan Sisingamangara Raja. Korban dianiaya saat sejumlah personil Sabara melakukan razia. Firdaus, seorang juru bantu penyeberang kendaraan atau yang disebut dengan Pak Ogah. Ia mendapat penganiayaan dari sejumlah personel polisi, Direktorat Sabara Polda Sumatera Utara. Akibatnya, ia merasa kesakitan dengan kondisi perut yang tampak lebam-lebam. 5 personel yang menganiaya dan menyiksa korban telah diperiksa di Bid Propam Polda Sumatera Utara. Firdaus kini dirawat di Rumah Sakit Bayangkara dengan penjagaan ketat dan belum diperbolehkan dibesuk tamu. Polda Sumatera Utara juga menjamin menanggung seluruh biaya perawatan dan pengobatan korban. Saat ini dalam proses pemulihan dan alhamdulillah Mas Firdaus ya juga kondisinya sudah pulih, sudah sehat. Kalau penyebabnya apa, Pak? Ya tentu itu sebagai bentuk pertanggungjawaban Propam melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggotanya. Meski tidak membuat laporan polisi, kasus ini telah berakhir damai. Namun proses pelanggaran oleh para pelaku tetap dilanjutkan di Propam meski belum dikenai penahanan. Tia Lewelubis melaporkan dari Kota Medan. Diduga karena lupa mematikan api kompor, satu unit rumah semi permanen di Desa Manunggal, Kabupaten Deli Serdang hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, namun diperkirakan kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Asap tebal dan kobaran api membuat sejumlah warga di Jalan Perjuangan, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang panik dan berhamburan keluar rumah. Tiupan angin yang kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin besar hingga membumbung tinggi dan menghanguskan satu unit rumah semi permanen milik Juraida. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, tapi kobaran api semakin besar lantaran banyak bahan yang mudah terbakar di dalam rumah.
tempat masak dia. Tempat masaknya dia menggunakan bahan kayu bakar. Oke, ada korban jiwa, Pak? Ya, Korban jiwa tidak ada. Saat terjadi kebakaran, sang pemilik rumah, Juraida, sedang berada di rumah anaknya. Api yang melahap rumahnya berasal dari api kompor yang lupa ia matikan usai dirinya memasak. Kejadian Ibu ada di mana? Jadi ke Jipur, pulang ke depan anak-anak di belakang. Udah mau sholat, kebakaran dari belakang. Yang terbakar apa, Bu? Maksudnya dari mana apinya? Kompor gas. Ibu masak? Iya, lupa matikan, udah sampai Jipur. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 3 unit pemadam kebakaran dari Pemkab Deli Serdang dibantu Pemkot Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang anak perempuan asal Deli Serdang dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan akibat alami luka bakar 60%. Ia tersandung lampu teplok penerangan rumah yang ia tinggali bersama sang ibu. Seorang anak perempuan mengalami luka bakar akibat tersandung lampu teplok di rumahnya sepekan lalu. Sejak ayahnya meninggal, korban dan ibunya tinggal menumpang di sebuah bangunan tanpa aliran listrik di Desa Seibaharu, Hamparan Perak, Deli Serdang. Alhasil, ibu dan anak semata wayangnya hanya mengandalkan lampu teplok sebagai sumber penerangan. Ternyata, sumber penerangan itu justru membawa petaka bagi Ayu Devika. Akibat luka bakar dari sambaran api yang membakar tubuhnya, korban harus menjalani operasi debridemen 2 kali sejak dirawat di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan. Luka bakar tersebut di area kepala, leher, perut, dan lengan. Luka bakar yang dialami pasien sejauh ini setelah kita lakukan pemeriksaan itu 58% di area kepala, leher, kemudian area perut, kedua tangan, dan kedua kaki. Ayu Devika mengalami trauma inhalasi dan belum sadarkan diri. Korban kini bernafas menggunakan alat bantu ventilator. Kendati biaya perawatan pasien ditanggung Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, namun keluarga korban sangat membutuhkan uluran tangan untuk biaya pemulihan maupun kebutuhan sehari-hari selama korban dalam perawatan. Tuti Alewelubis melaporkan dari Kota Medan.